From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Oke, Ya, jelas. shalom. Shalom. Shalom, saya bicara apa ini, Kathleen ya? Iya, Pak. Oke. Gimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Ini suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa. Jelas. Baik. Ya, bentar. Saya tadi ada orang saya yang bakal share screen. Tak suruh share screen. Bentar. Nah, ini tema khotbah saya. Di tangan siapakah Tuhan serahkan kota kita? Kadang-kala kita berpikirnya sudah terlalu jauh bangsa. Kita kota aja belum diberesin ya. Nah, pada malam hari ini saya sedang berbicara di 3 kota kalau tidak salah ini ya. Betul ya? Mana nih? Jakarta, Swansea, dan Nanjing ya? Betul, Pak. Betul. Oke, semuanya saya ucapkan selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Kita baca dulu ayatnya ya. Ayo kita sama-sama. Tolong share. Ya, ini. Ayatnya firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat ke-7. Ayo dibaca sama-sama ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, usahakanlah, saya sengaja kasih warna putih, kemudian berdoalah warna putih. Maksudnya apa? Maksudnya begini, seringkali kita berdoa, itu betul memang tidak salah. Itu memang adalah sebuah kegiatan pokok kita berdoa di mana kita berada, di kota kita tinggal, di komunitas kita ada, atau mungkin di pekerjaan, ya. Tetapi kita lupa dengan kata yang di atas, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Saya percaya ini semua yang ada di link ini asalnya dari Indonesia, apa memang asal dari Swansea, saya kurang tahu. Nah, ditanya orang begini, loh, ayat ini kan berkata, kemana kamu aku buang. Lupa saya ini di Swansea tidak dibuang ya. Kata dibuang sana hanya sebagai sebuah ilustrasi saja. Seperti saya, asalnya saya lahir di kota Pasuruan. Tahu nggak Pasuruan? Pasuruan itu ada di peta juga. Tapi saya sekarang di Surabaya cukup lama, saya 18 tahun, kemudian saya tinggal di kota Mojokerto. Nah ini gambaran dari orang yang dibuang, artinya orang yang tidak lahir di kota itu. Saya percaya mungkin dari kita 41 orang ini, saya tidak tahu persis berapa orang yang, atau 50 orang yang ada di link ini, berapa orang yang hari ini memang asal dari kota ini. Saya kira semuanya pendatang, semuanya juga baru. Nah ini sebetulnya orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia sebagai orang-orang yang dibuang. Ya, saya percaya enggak usah angkat tangan, tapi diakui aja dalam hati, usahakanlah. Jadi kalau berdoa mungkin sudah sering, tapi untuk mengusahakan ini yang jarang. Kadang-kala kita merasa, ya mungkin merasa sebagai kelompok minoritas, sebagai kelompok kawanan kecil, sehingga kita tidak berani menghadapi yang besar. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Kata usahakanlah, jangan terus membuat sesuatu yang demonstratif, sehingga memang setiap kota itu unik ya. Seperti saya tinggal di kota Mojokerto, tapi saya punya pelayanan di 3 kota. Kotanya cukup kota sedang, 1 Mojokerto, ini pusat kerajaan Mojopahit, ada yang tahu dulu. Kemudian Tulungagung, pusat marmer, kemudian Sidoarjo, pusatnya kerupuk, ya.
Jadi saya pelayanan di 3 kota itu, orangnya berbeda, tetapi unik dalam kehidupan berbudaya, kehidupan bermasyarakatnya berbeda. Sehingga saya tidak bisa menyamakan antara kota yang satu dengan kota yang lain. Saya harus cari keunikannya masing-masing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang dimasukkan? Gereja itu harus menghasilkan 5 pelayanan seharusnya. Kata usahakan itu masuk di sini. Next. Nah ini, yang pertama adalah menghasilkan pelayanan yang pengaruh Kristiani. Di mana saja kita harus punya pengaruh, karena kita dikatakan sebagai garam dan terang. Makanya garam itu kalau kumpul terus di gereja, memang perlu, tapi juga harus keluar. Kalau kumpul terus, nanti tambah-tambah lama tambah asin, darah tingginya naik terus. Ya, makanya kalau orang-orang yang cuma mainnya di gereja, ya jadinya begitu. Atau mungkin terang kalau kumpul terang ini terus-menerus ya silau. Ya. Nah, sementara kita tidak melihat kalau di depan atau di luar kelompok kita ini sedang ada dalam kegelapan. Nah, itu membutuhkan kita. Sekecil apapun terang itu dibutuhkan. Ini bicara pengaruh Kristiani. Kemudian yang kedua itu bicara kecukupan ekonomi. Makanya kita harus meyakini anak Tuhan adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kekayaan di dunia ini. Dan saya yakin kekayaan yang diserahkan kepada saudara masing-masing juga berbeda. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita dicukupi. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan diberikan ditambahkan kepadamu. Makanya tidak ada anak Tuhan itu istilah kekurangan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Menghasilkan apa? Gereja kedamaian sosial. Nah, gereja harus bisa menghasilkan kedamaian sosial, sehingga kedamaian sosial bisa kita bagi. Yang keempat, bicara keadilan masyarakat. Dan yang kelima, itu bicara kebenaran yang dinyatakan. Nah, 5 ini harus ada di dalam gereja. Makanya gereja tidak boleh cuma mainnya hanya dibatasi dengan 4 sisi tembok, sehingga ya cuma di mimbar, di main musik. Tidak salah kita main musik, kita mungkin itu di pemimpin pujian, tidak salah. Tapi gereja tanpa disadari bahwa gereja telah membatasi, ya, telah membatasi apa? Gereja tanpa menyadari bahwa iblis telah membatasi gereja itu sendiri. Nah, makanya saya ingin ajak gereja itu out of the box, keluar dari boxnya, keluar dari gedung. Artinya apa? Artinya ini, bahwa gereja itu tidak eksklusif. Ya, jadi gereja tidak boleh ditarik ke dalam, tapi kita harus belajar membawa terang itu keluar, membawa garam itu keluar. Nah, dikatakan dalam Amsal 24 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 24 ayatnya 27. Ya, ini ayatnya berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, dan barulah kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya apa? Artinya kita ini dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan yang di luar. Bukan terus cuman hanya di dalam, di intern kita, di sinode kita, atau di kelompok kita, di golongan kita, bukan cuma disuruh itu. Selesaikan pekerjaanmu di luar. Siapkanlah di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Nah, seringkali kita akan kebalik. Seringkali kita lebih ke dalam, baru keluar. Nah, makanya gereja seringkali ribut, gereja seringkali satu dengan lain tidak cocok, ya, khususnya orang-orang muda. Mari kita mulai bergerak hari ini. Kenapa sih kok kita disuruh keluar? Kok disuruh menyelesaikan? Karena Tuhan sudah berjanji dalam Efesus pasal 1 ayat 23-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 1, 23, 24. Ayo dibaca sama-sama dengan saya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi
Semua dan segala sesuatu, perhatikan ayat ini. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kita harus jadikan Yesus itu kepala dari gereja. Kalau kepala itu berarti pusatnya memerintah. Kalau kepala itu pusatnya memikir. Makanya kita hanya bergerak karena perintah dari kepala. Kita hanya bertindak karena order dari kepala itu. Dan dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Makanya gereja harus punya otoritas. Nah, gereja bukan cuma kegiatan agamawi, tapi gereja harus punya otoritas, mengambil alih otoritas itu untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan tadi yang dikatakan di luar. Ya, yang di luar tadi bukan cuma ke dalam, tapi kalau selesai ke dalam. Nah, ini penting bagi kita. Nah, ini yang saya menyampaikan ini saya sertai dengan banyak foto-foto supaya kita mengerti. Ini yang sudah saya kerjakan, sedang saya kerjakan, dan akan saya kerjakan. Next. Nah, ini ya. Ini ada yang sudah saya kerjakan, ada yang sedang saya kerjakan, ada yang akan saya kerjakan. Jadi ini semua yang ada di marketplace yang sebelah kiri ini adalah bisnismen kita yang diberkati Tuhan, asalnya dari zero. Ini kita punya persekutuan pelajar di kota ini. Ini aja yang saya kerjasama dengan sebuah yang biru ini ya. Ini saya kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan. Mereka hanya bisa buat kumpulan hanya 300 orang. Tapi kami bisa buat kumpulin 1.700 orang. Sampai wali kota datang, kagum, kaget. Nah ini memang tugasnya gereja. Bro. Yang ini, nah ini kenal ya. Yang berdiri ini kenal ya. Ini orang-orang yang diajak bicara. Jadi saya bicara di tengah-tengah mereka. Bro. Nah ini kita setiap tahun punya kegiatan. Sebelah saya ini ada wali kota. Kemudian kalau tidak salah ini Kapolresnya juga. Nah ini semua lurah, jadi kepala kelurahan. Kalau ini keluarga saya, nah ini kepolisian, perwira. Jadi setiap kali nanti ini ada bulan berapa? Bulan Juli nanti ada tes lagi kita buat. Nah ini guru-guru, nah ini sama juga guru-guru. Kemudian ini di pemerintahan. Pemerintahan sampai hari tetap berlanjut. Nah sekarang bagaimana sih untuk kita menjadi gereja yang berdampak? Saya coba ingin sharing dengan saudara. Yang pertama, kalau kita mau jadi gereja yang berdampak, harus dari terfokus pada gedung gereja, ya, building oriented, menjadi terfokus kepada soul oriented atau needed oriented, kepada jiwa dan kebutuhan. Jadi gereja tidak boleh terfokus dengan gedung. Ya, nggak ada gedung, oke lah, go ahead. Ya, karena terfokusnya sudah berbeda. Kalau terfokus dengan gedung, nggak ada gedung, nggak bisa ibadah. Seperti hari ini kita terus terang aja bisa dengan adanya pandemi ya, keluarlah sekarang eranya Zoom. Saya setiap hari doa itu pakai Zoom loh. Memang yang ikut nggak banyak, tapi ya lumayan 60, 70. Itu setiap hari ya. Itu dari berbagai. Nah, saya punya pelayanan 3 kota, 1 Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo. Dan itu juga banyak yang ikut, baik dari Sumbawa, ada juga yang dari Blora, ya, dari Lumajang, ikut doa. Tidak ada batasan lagi, makanya kita jangan sampai kembali ditarik ke belakang dengan batasan. Karena kalau gedung itu cuma 4 sisi tembok, tapi kita harus fokusnya kepada jiwa dan kebutuhan. Nah, next. Ini yang pertama. Nah, ini tadi sudah, terus lanjut. Tadi sudah, terus. Ya, yang kedua di sini, saya bicara bahwa paradigma gereja, kalau dulunya hanya sebagai eklesia, memang tidak salah eklesia. Eklesia itu orang dipanggil keluar dari gelap menuju terang, duduk, diam. Tapi kita tidak boleh begitu sekarang. Sekarang kalau kita menjadi gereja yang berdampak, kita harus menjadikan gereja kita sebagai alat menyatakan basilia.
Apa itu basilia? Kerajaan Allah. Makanya kerajaan Allah dinyatakan ke dalam pekerjaan saudara, dalam komunitas saudara. Ya, gereja kita bergerak di dalam 7 pilar. Nanti ada pembicaraan ke sana. Ini lanjut, next. Nah ini saya kerjasama dengan Power Character. Ini saya duduk di sini, saya yang latih mereka. Nah ini semua guru-guru ya. Ini dengan pemerintah, peduli pendidikan karakter. Terus yang nomor 3 di sini, dari menjadi imam, pemimpin di dalam gereja, sekarang menjadi imam dalam masyarakat, dalam komunitas. Kalau saudara yang studi, ya belajarlah mulai di sana. Jadi pemimpin, kalau ada di komunitas pekerjaan, belajarlah memimpin di komunitas pekerjaan itu. Anak saya memimpin di pelatihan setiap bulan itu di penanganan narkoba. Jadi setiap bulan dia dipanggil untuk ngetren orang-orang yang mau terlibat dalam penanggulangan untuk narkoba, ya. Jadi penting sekali di BNN. Ada fotonya enggak? So, nanti saja. Di BNN ini setiap bulan ada kegiatan pelatihan. Nah, anak saya namanya Louis, seorang pastor juga, dia yang melayani. Next. Nah, ini briefing kepada lurah, ini saya sendiri berdiri, ini lurahnya semua. Saya briefing lurah-lurah. Jadi sebenarnya ini wali kota yang sesungguhnya di sini. Sekalipun belum punya jabatan secara formal di pemerintahan. Tapi ya ini saya bisa kumpulkan. Ini foto agak lama, yang baru-baru juga ada, cuman saya sudah gak sempat ganti lagi karena sudah sering kita buat yang begini ini ya. Jadi ya kayaknya sudah biasa dengan kota yang buat ini. Next. Nah, ini kita buat peduli pendidikan untuk ibu-ibu. Kita kerjasama nih wali kota, ya. Saya kerjasama dengan Profesor Yohanes Surya sebagai narasumbernya. Nah, kita buat ini pelatihan guru-guru. Wah, mereka kagum-kagum. Kita ngajar dengan ini, pola gasing. Wah, mereka senang sekali. Nah, ini kita buat sampai 2 hari berturut-turut. Biasanya hari pertama penuh, hari kedua kan berkurang. Ini heran, hari pertama penuh, hari kedua tambah penuh. Nah, itulah memang kelebihan kita kalau buat. Biasanya kalau sudah buat itu hari pertama penuh, hari kedua berkurang. Itu pada umumnya. Tapi anak Tuhan yang dipercaya Tuhan, hari pertama penuh, hari kedua lebih penuh. Wow. Ya ini memang kecintaan kepada kota harus ada di dalam diri kita. Ya. Next. Next. Nah ini tadi tetap sama. Ini kalau tidak salah pesertanya 450 orang. Ya. Ini 2 hari. Terus lanjut. Next. Nah ini istri saya kebetulan nangani yang begini-begini ini. Ini guru-guru semua. Apa nggak tahu kalau ini istrinya pendeta? Tahu. Dipilih 2 kali. Karena beres pelaporan keuangan apa beres. Mereka begitu percaya sehingga terpilih lagi. Jadi pemimpin guru-guru Himpaudi. Himpaudi itu singkatan dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Nah, lanjut. Nah, yang keempat, jadi gereja yang berdampak, itu dari mengukur keberhasilan pada jumlah jemaat dan besarnya pelayanan, tetapi mengukurnya itu kepada keberhasilan pengaruh dan dampak. Pengaruhnya penting. Saya sudah bisa pengaruh ke guru-guru, ke polisi, ke pemerintahan. Ini yang sudah kami kerjakan. Dan ini bukan berhenti sampai hari ini masih terus mengerjakan ya. Artinya, bahwa mereka membutuhkan kita. Jadi saya katakan,
orientasi kita kepada jiwa dan kebutuhan. Mereka butuh, mereka tidak punya ilmunya. Ya, saya belajar dari power character, Pak Martin juga, sama-sama kita belajar, tapi saya serap ilmunya, saya bagikan kepada mereka. Mereka sangat senang sekali dan mereka diberkati. Nah, ini memang sebagai orang percaya, anak Tuhan harusnya buat yang demikian. Terus, next. Yang kelima. Nah, ini pembekalan tim kerja dari pemerintah Pemkot ya. Lanjut. Sampai hari ini kita buat. Yang kelima, membangun tembok. Gereja dari membangun tembok dengan masyarakat menjadi membangun jembatan dalam masyarakat. Apa maksudnya? Kalau membangun tembok itu dinasih batasan. Sehingga masyarakat pun takut masuk ke kita pun tidak mau tindak ke sana. Makanya kata usahakan tadi harus dirubah, temboknya dirubah jadi jembatan, dihubungkan sehingga kita bisa ke masyarakat, masyarakat butuh bisa ke kita. Jadi gereja adalah sebuah tempat dan di mana kita ada, tapi tempat ini yang dicari oleh banyak orang. Kenapa? Mereka membutuhkan. Nah, ini penting sekali. Saya bicara gereja tidak bicara organisasi. Saya bicara gereja itu adalah orang. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Bisa berkata amin ya. Jadi kita semua adalah gereja Tuhan. Yang terus harus diperkuat. Nah, saya menyampaikan itu hanya ingin mengingatkan kembali. Saudara punya fungsi yang besar. Saudara punya kemampuan yang besar. Untuk apa? Memberikan dampak, memberikan pengaruh. Ini banyak foto ini sekarang. Keenam, belum, lanjut. Ini pendidikan parenting. Ini bukan saya yang bicara, ini Pak Jarod Wijanarko, seorang pakar anak-anak. Dia buat, ya. Saya yang buat sih, maaf. Tapi saya undang jadi pembicara. Sekarang dia diundang juga oleh mereka. Bahkan dia ngomong gini, heran kita ini. Yang training ini anak Tuhan, yang dengerin ini sekian banyak. Lihat. Ini duduk di gereja loh. Jadi nggak ada batasan. Tembok tadi sudah dilepas, sekarang sudah jadi jembatan. Next. Next. Ya. Nah, ini kita setiap tahun buat namanya Gembita. Gembita ini kita buat setiap tahun dari 50 paket, sekarang sudah 7.500. Kita bagikan untuk orang-orang miskin. Selalu dipenuhi oleh mereka yang hadir loh. Wow, kita buatnya tidak pada waktu Natal, tapi kita buatnya justru waktu Idul Fitri. Kenapa kok Idul Fitri orang bertanya? Loh, mereka butuh gereja memberikan jawaban. Nah ini, kenyataannya sampai hari ini mereka merasakan. Pada waktu COVID, kita COVID berubah strategi. Kita pakai Gojek, ya. Jadi kirimnya pakai Gojek, tambah sedikit uang ongkos, tapi Gojeknya dapat berkat, barangnya sampai ke rumah. Nggak mungkin dikumpulkan tadi ya. Tapi inilah salah satu cara bagian dari kita bisa berbagi. Next. Nah ini ya tetap masih COVID ya. COVID tapi sudah mulai dibagi. Tapi dengan tidak ada seremoni tadi. Nah, ini wali kota juga hadir. Saya tidak perlu mengundang wali kota yang minta datang ke sini acara kita. Next. Nah, ini peduli kesehatan. Kemarin kita bagi masker 100.000 piece. 100.000 lembar. Saya pakai wali kota tak kasih, wali kota yang bagi. Tapi saya ada di sini, saya ada di dekat-dekat sini. Ini mereka yang bagi. Next. Nah, ini kemarin, oh ya ini masih aneh nih, masih bagi Masih bagi masker ya. Saya ajak seorang Buddhis, sama-sama dengan kita. Ya, mereka melihat apa yang kita kerjakan. Terus, next. Nah, ini pada saat COVID, semua kelurahan, ada 18 kelurahan,
Kantor-kantor kita semua yang semprot. Kita semua yang semprot obat. Mereka suka sekali. Ya, kenapa? Nah, inilah bentuk kepedulian, bentuk jawaban dari kebutuhan ini. Terus next. Nah, yang keenam ini perhatikan, dari penekanan pelayanan yang hanya dalam gedung gereja, sekarang menjadi pelayanan menjangkau di luar gedung gereja. Ini 7 pilar, ya. Ini pelayanan di 7 pilar, ditransformasi, diubahkan. Ada pilar A sampai pilar G. A itu art, entertain, di sini sport. B itu bisnis, finance, keuangan, di sini. C itu gereja. Gereja tidak cuma bicara mensurga, tapi gereja harus membumi. Makanya bicara spiritual dan sosial. Dissemination media artinya mengendalikan media. Kita punya radio, tapi program radio kita masih radiusnya pendek ya. Nah, ini sekarang kita sedang berpikir untuk bisa berubah kepada digital. Edukasi pendidikan, kita juga punya sekolah. Nah, anak-anak di kita ini mulai playgroup TK lulus begitu jadi rebutan sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Rata-rata juara-juara semua. Inggris jago, ya, pelajaran-pelajaran jago mereka sampai datang kepingin supaya masuk ke mereka. Saya cuma punya visi. Jadi begini, saya bekerja itu bertindak itu berdasarkan visi, bukan berdasarkan suka, berdasarkan senang, tidak. Visi, Tuhan suruh jalan. Kalau Tuhan suruh jalan, pasti ada terobosan. Ya. Sekolah kita memang baru ada di tahun 2003. Tapi untuk playgroup TK kita bisa terdepan. Makanya ada sekolah Katolik minta, sekolah negeri minta, sekolah apa saja minta supaya dimasukkan muridnya. Kenapa? Karena muridnya rata-rata juara terus. Di sini F, family. Family itu juga bicara kesehatan. Government ini bicara tentang kepemerintahan ya, yang punya tugas-tugas pemerintahan. Saya dengan government ya sangat dekat sekali. Next. Nah, ini kita buat training for trainer anti narkoba. Sekarang sudah ditangani anak saya. Ini cukup lama, tapi yang baru-baru ada juga. Ya hampir sama buatnya begini. Bahkan sekarang rata-rata yang dilatih sudah usianya usia pemuda ya. Terus lanjut. Nah, ini anti narkoba tapi melibatkan sekolah. Jadi semua sekolah ditrain. Saya ada di sana jadi salah satu speaker, salah satu pembicara. Next. Ini juga saya ada di TFT ya, training for trainer. Lanjut. Nah, akhirnya di kota kami Mojokerto ini anak saya yang nangani punya namanya gerakan stop cuek. Jadi kita tidak boleh cuek terhadap narkoba, terhadap orang-orang yang berbuat jahat, kita harus peduli. Ya. Next. Nah, ini gerakannya namanya, oke lanjut aja. Nah, ini peduli kesehatan, ini kita ngundang ibu-ibu anti narkoba, tapi di lingkungan kelurahan. Ya. Kebetulan kepala BNN-nya ini teman dari kepolisian. Ya. Nah, ini anak saya yang melatih juga. Nah, terus lanjut. Nah, ini kita juga nangani kursus-kursus yang ada di Mojokerto. Nah, kumpulin, kita latih, kita pakai Power Cadet untuk apa? Mengelola kursus. Mereka mengerti, ternyata baru ngerti kalau ada strength dan weakness tentang bicara orang dan tugas, tanggung jawab pada orang dan tanggung jawab pada tugas, itu baru mereka ngerti ketika mereka ikut acara kita. Ya. Next. Hasil survei Cosbarna, perhatikan di sini. Hasil khotbah di gereja itu hanya 13%. Kebaktian kebangunan rohani 5%, program penginjilan 5%, kesembuhan ilahi 5%, sekolah minggu itu 4%,
Kalau ada camp itu cuma 4%, acara kematian 4%, lain-lain itu bisa karena pertemanan. Tapi yang paling banyak friendship dan relation itu 44%. Mari kita pakai kesempatan ini untuk berrelasi dengan siapa saja. Karena gereja tidak boleh menutup diri, gereja di landscape yang lama, menarik diri di tengah-tengah pergaulan, menjauhkan diri sehingga gereja itu kayaknya sudah mensurga begitu. Sekalipun gerejanya ada di bumi, sehingga orang mau dekat saja takut. Ya, saya beritahu, gereja kami di Kota Mojokerto, di Sidoarjo, baik di Tulungagung, tidak ada pasang salib. Sehingga gereja kami itu tidak menakutkan. Ya, karena salib itu kan simbol kita memang. Tapi saya tidak taruh sebagai sebuah simbol dari kayu yang saya tempelkan. Kenapa? Karena saya tahu daripada menakutkan orang, saya lepas. Sehingga semua orang bisa masuk. Ya, kadang-kadang kapan ada salah satu ketua sinode sampai heran. Kok berani ya masuk gereja? Ya karena mereka sudah terbiasa. Tinggal one step more. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka sudah lihat perbuatan baik kita. Tinggal mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan. Nah, saya simpulkan di sini. Gereja di landscape yang baru. Oke. Gereja harus mempersiapkan untuk pekerja di ladang, bukan hanya di rumah sendiri. Artinya, gereja harus menjadi sebuah komunitas yang mempersiapkan pekerjaan di ladang. Seperti tadi itu, ada pekerjaan di ladang di luar gereja. Makanya tadi saya berikan contoh di awal, out of the box, harus berani keluar. Karena memang keluar itu bicara tentang challenge, tantangan. Tapi nggak usah takut, saudara. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, yang berikut, yang kedua, gereja harus mendefinisikan masalah desa, kota, dan menemukan masalah untuk difahami dan dimengerti. Nah, seperti tadi, ketika ada pendidikan tentang karakter, saya masuk di sana, memberikan pengarahan. Wah, mereka terima. Bahkan semua pegawai pemerintahan itu saya terima. Dan sampai hari ini mereka selalu tanya, orang ini paling tepat duduknya di mana, ya, artinya orang ini posisinya di mana. Itu kami selalu konsultasi, mereka konsultasi dengan kami memberikan input-input untuk mereka. Jadi dengan kata lain, gereja mendefinisikan. Kalau tadi juga kita bergerak pada waktu penanganan semprot, ya semprot itu juga begitu. Yang kurang apa di Korea? Oh semprot, karena mereka juga saya bersaing dengan partai, tapi akhirnya mereka menolak yang dari partai. Rata-rata itu cuma dibohongi air melulu, bukan ada obatnya loh. Jadi semprotnya kayak menenangkan, tapi ternyata air. Jadi mereka pilih yang dari gereja. Wah, gereja dianggap yang lebih ampuh obat semprotnya. Yang ketiga, gereja harus bergerak tidak lagi melihat kelompok. Nah ini, gereja melihat kelompok, suku, golongan, melainkan gereja menjadi alat menyatakan kerajaan Allah. Ya, sekat-sekat batasan kelompok, golongan, warna kulit harus dipapras. Karena dalam gereja, kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa, tidak ada lagi. Ya, kita bersyukur, saya bersyukur, karena di tempat kami tidak ada golongan, kelompok-kelompok yang membuat sekat satu dengan yang lain. Ini penting sekali. Dan yang terakhir, gereja harus produktif, berbuah, kreatif, dan inovatif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi gereja tidak boleh pasif, gereja harus kreatif, gereja harus produktif, ya, tetap berbuah dan inovatif. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saya tutup dengan sebuah quotes. Next. Ayo dibaca sama-sama. Ini quotes dari George Barna, seorang penulis buku, seorang pengkhotbah juga. Dia berkata begini, gereja yang tidak relevan. Sekali lagi, gereja tidak bicara gedung. Gereja adalah kita. Tidak relevan dan sensitif terhadap kebutuhan akan ditolak. Dan gereja tidak boleh bertahan pada warisan tradisi agama di masa lampau yang tidak relevan
untuk menjawab kebutuhan banyak orang pada masa kini. Jadi dengan kata lain, gereja harus relevan. Ingat, kita tinggal di bumi, kita tidak boleh terus cuma mensurga, lupa yang bumi. Tapi juga ingat, karena kalau gereja itu relevan, gereja sudah menjawab kebutuhan banyak orang. Sehingga gereja kita sendiri dicari banyak orang. Sama seperti saya kemana saja, saya tidak pernah kesulitan. Kalau ada jemaat mau surat apa saja, tinggal saya telepon, selesai. Nah, saudara, apa yang saya kerjakan? Saya percaya saya ini berbagi ada bagian yang kecil, masih ada yang besar. Saya yakin saudara pun hari ini dan melihat tayangan saya ini, biarlah hati kita tergugah dimanapun kita berada, pasti ada terobosan. Gereja bukan gedung, gereja adalah kita, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat menyatakan kerajaan Allah. Amin. Tuhan berkati kita. Kita berdoa dulu yuk. Sebelum nanti ada Q&A, ayo kita berdoa dulu. Tuhan, hamba berdoa pada malam hari untuk semua rekan-rekan, orang-orang muda yang ada di link ini, mereka tetap semakin exciting, semakin bergairah. Mereka tidak melihat kelompok yang kecil, yang minoritas, tapi mereka melihat Tuhan yang besar. Yang kecil disertai Tuhan yang besar, jadilah besar. Ada terobosan yang besar, ada perkara yang besar. Hambamu hanya alat. Kalau hambamu malam ini sharing, berbagi dengan rekan-rekan kerja, baik yang ada di Jakarta, baik juga yang ada di Shenzhen, baik juga yang ada di Nanjing, kami percaya Tuhan pakai gerejamu, di mana kami ditempatkan. Di situ kami harus memberikan jawab, di situ kami relevan, karena gereja tidak boleh mensurga, gereja harus bisa membumi, sehingga mendarat di tengah-tengah lingkungan komunitas kita, dan menjawab dan memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih, berkati fellowship kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Wah, thank you so much Pak Ping. We are so blessed. Boleh dong teman-teman kita sama-sama say thank you ya ke Pak Ping. Mungkin yang boleh bisa buka mic-nya, kita sama-sama open mic, kita say thank you bareng-bareng. 1, 2, 3. Thank you Pak Ping. Thank you, Pak Ping. Sama-sama, yo, Mbak. Yes, and yes, kita sudah masuk, ada beberapa pertanyaan Pak. Tapi mungkin sebelum itu, what you shared is really nyambung juga sama sebenarnya tadi Pak Ping pakai bahasa gimana kayak we gotta get out, kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat, dan ini pas banget juga sama visi kita bahkan dari tahun lalu gitu ya. Bahkan visi kita secara garis besar yaitu menjadi terang bagi kota di mana kita ada. And ini benar-benar jadi kayak the way untuk kita bisa mengejawantahkan visi yang kita punya. So it's really in line. Dan mungkin sebelum kita bertanya lebih lanjut Pak, aku mau tanya dulu, tadi we saw kayak it was so cool, kayak skalanya udah lumayan besar gitu ya, kayak ada seminar ini, workshop ini, terus ada kayak banyak orang banget, terus bahkan mereka semua yang gak percaya sama Tuhan, tapi kayak they all really wanted to join as well gitu. Tapi as we saw that, kita jadi ngerasa kayak, jadi sebenarnya how to start ya, mungkin Bapak boleh sharing sedikit Pak, kayak how did you start, gimana Bapak sendiri dulu kayak mulainya gimana, and also yang kedua adalah how do you suggest untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga bisa jadi berkat keluar, considering kita sekarang mostly masih pelajar atau mungkin baru kerja gitu Pak. Oke, jadi begini, kalau saya mungkin dalam skupnya sudah kota ya, sudah kota, sehingga sudah bergeser ke kota-kota yang lain, cuman bahkan pelayanan kami ini sudah diadopsi Jogja, Lumajang, kemudian di mana itu di dekat Banyuwangi, Genteng, itu sudah mengadopsi ini dan belajar. Nah, yang pertama saya menemukan dari ayat tadi tentunya, Yeremia 29 ayat ke-7 tadi. Dari situ, makanya saya punya sebuah gerakan, namanya generasi memberkati dan peduli kota. Itu saya singkat namanya Gempita. Nah, tahu ini Aldo bisa carikan itu
ada PowerPoint-nya, nanti kalau ada bisa di-share. Nah, jadi Gembita itu sebetulnya mengambil ayat dari Yeremia 29 ayat 7. Tadi kan usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoa, kan begitu ya? Ya. Nah, seringkali kita cuma ngambil bagian yang berdoa. Bukan ini, jadi teksnya Gembita itu apa? Terus mungkin jadi begini, Gembita itu generasi memberkati dan peduli kota. Asalnya namanya gerakan. Kalau gerakan kan ada saya, sehingga gerakan di jalan. Tapi saya berdoa, saya rubah namanya generasi. Jadi kalau bicara generasi, siapa saja generasinya, itu harus bisa bertindak semacam itu. Jadi generasi yang memberkati dan peduli kota. Nah, tadi dikatakan usahakan. Makanya visi saya, segala sesuatu harus ditemukan lewat visi dulu. Visi saya, sejahtera kota, sejahtera kita. Ya, coba kalau Jakarta rusuh, bisa sejahtera kita? Keluar rumahnya takut, betul ya? Kalau kota kita ribut, ada geng motor yang terus jalan. Nah, itu aja kota kita nggak sejahtera. Karena saya kasih visi sejahtera kota, sejahtera kita. Jadi bagaimana untuk mencapai visi itu? Ya. Bagaimana untuk mencapai goal itu? Nah, ini penting sekali. Saya punya 5 misi. Misi itu harus ditangkap dulu. Visi harus ditangkap, kemudian bagaimana untuk mencapai visi itu ada misinya. Misinya apa? Yang pertama, itu ada yang namanya peduli pendidikan. Tadi sudah lihat gambarnya. Yang pertama peduli kesehatan dulu, sama. Peduli kesehatan dulu. Jadi orang mesti sehat dulu. Ya, makanya saya punya ada check up kerjasama dengan lab. Kebetulan ada beberapa tempat kami ada dokter, ada yang kerja di mana lab laboratorium. Jadi kita bisa buat kerjasama. Bahkan ada check up dengan biaya yang rendah. Ada donor darah, itu nanti minggu depan mungkin itu ada donor darah setiap 2 bulan sekali. Selalu ada gereja yang buat peduli kesehatan. Yang kedua, itu bicara tentang peduli pendidikan. Pendidikan saya bagi 2, pendidikan formal dan pendidikan karakter. Jadi lewat pendidikan itu kita membuat cerdas bangsa kita. Tapi cerdas kita tidak boleh cuma otak, tapi cerdas di dalam karakter, berkarakter. Makanya saya kerjasama dengan Power Character, buat tes Power Character. Ada tes adversity quotient, ada tes tentang spiritual quotient, ada tes tentang intelligence quotient. Jadi itu semua kita buat. Bahkan 12 kecerdasan orang Yahudi itu kita adopsi juga dimasukkan. Tapi saya tidak ngomong kalau ini kecerdasan bangsa Yahudi. Tidak. Saya ngomong 12 kecerdasan. Tapi bisa terobos. Nah ini penting bagi kita. Kita bergeraknya tidak pakai simbol-simbol, tapi lewat value, lewat nilai pendekatannya. Itu lebih mengena. Yang ketiga adalah peduli sosial. Tadi seperti kita bagi berkat, itu dari 50 pack, hari ini 7.500. Tadinya cuma di 1-2 kelurahan, sekarang bisa 18 kelurahan, bahkan lebih sekarang sudah sekeliling kota Mojokerto ini sudah bisa merasakan. Mana ada kelurahan-kelurahan yang berdampingan, itu bisa merasakan. Nah, peduli sosial itu bicara juga tentang bagaimana kalau dulu saya pernah buat buat tentang MCK ya, tapi MCK sekarang ditangani oleh pemerintah, saya tidak perlu lagi buat itu. Kemudian ada peduli sosial, ada peduli lingkungan. Nah, ini tadi seperti vaksin, itu peduli lingkungan, kita semprot. Kemudian ada peduli, dulu saya buat tanaman hidroponik, saya ajarkan di kelurahan-kelurahan itu saya kumpulkan, saya ajar, mereka dilatih, mereka pulang bisa buat. Kemudian yang terakhir adalah peduli kasih lebih banyak ke arah kepada orang-orang yang
dalam kesusahan, kesedihan, seperti mungkin ada keluarga meninggal, gereja menyediakan peti jenazah. Kemudian kalau sakit, mereka dapat 1 bulannya, bukan 1 bulan, 1 hari berapa puluh ribu gitu loh. Kemudian dikalikan tinggal berapa hari. Jadi gereja bertanggung jawab di sana. Nah, 5 kepedulian untuk apa? Untuk mendukung mencapai goal kita, sejahtera kota, sejahtera kita. Makanya teman-teman semua harus menemukan visi. Seperti sekolah. Sekolah itu saya menemukan visi ketika saya berkunjung kepada sebuah sekolah. Sekolah Kristen ini ya. Ketika saya berkunjung, maaf ya, guru-gurunya kok pakai begini yang banyak ya. Pakai kerudung. Terus saya ngomong dalam diri saya, ini nilai apa yang diajarkan kepada anak-anak kita? Saya punya beban. Tuhan kasih tempat, Tuhan kasih guru-guru. Lahirlah sekolah kita. Dan hari ini jadi sekolah yang terdepan di kota kita. Ini cuma bicara playgroup TK. Ada orang dorong, Pak lanjut ke SD ya memang. Secara daging, secara kemauannya saya juga mau ke sana, tapi belum waktunya. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, pasti Tuhan siapkan tempat yang lebih besar lagi. Nah, saudara, semua rekan-rekan, ayo kita bergerak dalam visi. Jadi bergerak jangan karena emosi, tapi visi itu dari Tuhan. Tuhan kasih beban hati masing-masing. Nah, saya saksi ya, saya punya teman. Dia punya visi memenangkan 1 kelas. Caranya gimana? Dia beli traktat. Tiap seminggu sekali selalu dibagi di mejanya. Dibagi di meja teman-teman itu. Terus ada yang baca, ya ada yang dibuang. Apa ini cerita apa? Wow, sekarang dia lagi data. Ternyata dari bagi itu. Ya rata-rata mereka tak percaya Tuhan waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak yang bertobat. Loh, kalau visi dari Tuhan, pasti ada kemenangan. Makanya, ayo bertindak dalam visi, bukan ambisi, dan juga bukan emosi. Amin. Ayo, mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Ayo, silakan. Oh, thank you Pak Ping. Aku Ya, rangkum sedikit ya untuk teman-teman jawabannya tadi. Jadi gimana cara memulainya dan gimana Pak Ping dulu memulainya? Dimulai dari sebuah visi dan visi itu ada beban di hatinya Pak Ping. Dan setelah ada visi, lalu dicari misinya gimana untuk bisa melakukan hal itu. Dan kita dalam bergeraknya kita bukan mau pakai simbol, bukan pakai nama Kristen atau apa, tapi kita pakai value dan pakai nilai. Nah, teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh PC ke aku atau Caitlin dan juga boleh langsung raise hand aja ya. Nah, Pak Ping, kita udah ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. ya, Nah, silakan. pertanyaannya ada saat berdampak, kalau dari cerita Pak Ping tadi kan kita mau berdampak bagi kota kita tanpa memandang agama orang kan. Nah, Ya. apakah kita perlu menyampaikan bahwa ini tuh dari Tuhan Yesus dan bukan karena kita ya orang baik aja gitu? Oh, Dan sudah jika perlu, pasti. gimana caranya, Pak? Seperti saya, beberapa waktu yang lalu saya diundang di tempat ibadah yang lain ya, Benteng ya. Ya, semua agama lah akan satu ya. Saya disuruh berdoa juga. Ya tetap saya sebut nama Tuhan Yesus. Jadi yang penting nggak perlu takut. Ya, kita memberitakan Tuhan Yesus kan bukan ngajak mereka dulu, tapi memproklamirkan. Nah itulah terang itu bercahaya, ya harusnya berani demikian. Karena saya yakin ketika saya berdoa, saya tidak tahu ekses dan dampaknya, karena saya tidak ngerti. Jangan berdoa, teman saya disalamin dari orang dua. Doanya dahsyat, Pak. Menggelegar. Padahal itu di kelenteng. Atau tadi gambarnya mungkin tidak ada ini tadi. Jadi saya punya gambar-gambar di saat di kelenteng. Ya, saya hadir di sana. Makanya kita jadi orang Kristen tidak boleh inklusif hanya ke dalam ya. Dan eksklusif. Kalau ini juga ke dalam, X juga artinya itu tidak mau tahu yang. Coba belajar membuka diri. Kalau kita sudah belajar membuka diri, jangan pakai atribut-atribut yang membuat mereka takut.
Kalau saudara datang ke gereja kami, tidak ada satu secuil salib pun yang terpasang. Sampai satu kali ada pertemuan tadi itu ya, heran ya, ini gereja tapi kok nggak ada salibnya ya. Saya hanya berkata, ya gimana mau pasang salib? Wong di tengah itu LED sekian besarnya. Saya bicara pakai argumentasi yang nyata. Mereka kan nggak ngerti kalau sebetulnya itu sebuah strategik. Karena memang LED kita cukup besar ya, 5 kali 10 meter. Jadi cukup besar nutup. Nah kalau ada salib kan nggak mungkin. Tapi dalam penampilan LED itu dalamnya bisa dikasih aja salib. Nah, jadi dengan kata lain ngemasnya sudah berbeda. Sehingga kalaupun kita memberitakan itu membuat orang tidak ketakutan lebih dahulu sehingga mereka lari, atau mungkin orang merasa syak ya. Wah, terkaget-kaget masuk gereja kok jadi kayak biara yang menakutkan. Gereja bukan jadi biara yang menakutkan. Gereja tempat di mana tempat yang menyenangkan sehingga orang di sana mengalami damai sejahtera Allah. Tuhan berkati kita. Oh, luar biasa, Pak. Berarti kuncinya jangan takut ya, Pak. Pak, tapi Ya, kalau untuk batasannya sebenarnya kayak sampai sebatas mana yang kayak itu nggak kayak kalau misalnya langsung kayak misalnya menginjil itu kan kayak oh itu sudah buat mereka takut dan itu seperti mengajak mereka, tapi kalau misalnya kayak berdoa masih masih kita cuma memproklamirkan. Apakah ada kayak contoh-contoh lain, Pak, untuk kayak memproklamirkan tuh seperti apa, Pak? nah, ya, dari perbuatan kita. Makanya perbuatan saya dan perbuatan saudara seperti Alkitab berkata di dalam Injil Matius, perbuatan yang baik itu selalu ada nilainya, nilai tambah. Makanya jadi anak Tuhan harus menunjukkan perbuatan ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena perbuatan itu sebetulnya khotbah yang didengar ya, tapi perbuatan yang didengar, dilihat oleh orang. Dan perbuatan itu berbicara kepada mereka. Ternyata anak Tuhan ini begini. Seperti ketika kita membagi ya, bagi paket itu. Itu dari 50 pack loh. 50 pack itu satu RT saja. Terus ada berkat tambah jadi 100, tambah lagi 150, jadi 200, sampai sekarang 7.500. Wow. Nah, ketika itu 1.500 kita sudah buat secara kontinu. Nah, saya ditelepon ajudan, itu enggak tahu-tahu berapa, saya agak lupa. Ya, ditelepon ajudannya wali kota. Ajudannya berkata begini, Pak Wali boleh enggak hadir dalam kegiatan Bapak yang nanti membagi. Ya, saya tahu mereka tujuannya politik ya. Saya kan tujuannya memberkati, jadi berkat. Ya, acara kita dipakai itu tujuan dia politik untuk kampanye dia, itu urusan dia. Urusan saya adalah memberkati masyarakat, memberikan jawaban untuk masyarakat. Apa? Itu kebutuhan. Karena kita baginya itu saat Idul Fitri. Ya, ketika satu box dibuka oleh wali kota, dilihat, wah ini kalau ini cukup 1 minggu ini. Masyarakat nggak perlu ribut, 1 minggu sudah disiapkan oleh gereja. Jadi kalau Lebaran itu kan ada orang hadir, datang ke rumah, keluarganya. Ya itu jadi jawaban mereka. Makanya saya selalu berkata kepada mereka, beri yang terbaik. Kalau tidak beri yang terbaik, tidak usah memberi. Nah, kita tidak mau beri yang jelek, beri yang terbaik. Nah, itu memang goal kita jadi anak Tuhan. Kalau kerjakan, ya kerjakan yang baik. Jangan beri yang sisa-sisa, beri yang jelek, bahkan ada beri barang yang sudah expired date. Jangan. Karena sekali kita dinilai salah, itu jadi stempel mereka untuk seterusnya. Bahkan pernah ada satu partai yang ngomong, Pak, waktu itu kalau tidak salah masih dibuat 1.500 ya, dia ngomong gitu. Saya sumbang 500. Wah, saya jangan kesenangan ketika mereka mau sumbang 500. Mereka bisa pasang bendera partai di sana. Saya katakan, maaf Pak, ini dari jemaat untuk mereka yang membutuhkan. Jadi kami tidak mau ada nilai politik di dalamnya. Kami hanya murni mengerjakan itu perintah Tuhan kami. Wah,
Jadi mereka melihat apa yang kami kerjakan, ya murni-murni aja sampai hari ini. Makanya tidak ada partai satupun yang berani menawarkan lagi. Jadi itu penting bagi kita, karena kali kita salah, ini jadi salah terus. Makanya setiap anak Tuhan kalau mau buat sesuatu, ayo kita berpikir bijaksana dan bijaksini. Artinya apa? Hari ini bijaksini. Lihat. Tapi sananya itu ke depan. Supaya apa yang kita kerjakan itu akan jadi penilaian. Sekarang sudah berapa tahun ya? Kemarin kalau nggak salah sudah ke 25 tahun. Dari 50 pack, dari 7.500. Wow, sampai pemerintah buat itu heran-heran. Kok bisa? Dan memang tidak mudah. Saya berkata pada teman-teman bisnismen, kita buat saat itu tidak mudah. Perusahaanmu lagi butuh, karyawan juga membutuhkan, tapi ayo sisihkan sedikit lagi untuk orang-orang sekitar. Karena kesejahteraan kota ini kesejahteraan kita. Coba kamu membuat sejahtera karyawan, tapi kota ini tidak sejahtera, ada kerusuhan. Toko tidak bisa buka. Kita tidak bisa kemana. Sama. Nah, itu yang harus berpikir jauh ke depan. Ya, bijak sini dan bijaksana. Tuhan berkati kita. Wah, thank you Pak. Jadi to know as well ya, benar-benar keep a pure heart juga dalam kita memberkati orang lain regardless of agenda di luar sana gimana. And anyway Pak, ada pertanyaan berikut lagi nih. Tadi kan Bapak bilang kalau kita juga ya kita jadi berkat aja, kita mau memberkati mau jadi terang. Tapi gimana caranya kita menjembatani the gap dari punya hubungan yang baik sama orang-orang yang punya kepercayaan yang lain ini, karena kita berdampak dan kita jadi berkat buat mereka, sampai mereka jadi bisa percaya sama Tuhan juga, dan bukan cuma misalkan kayak, oh ya mereka orang baik, tapi kayak that's it gitu loh. Gimana caranya kita bridge the gap sampai mereka juga bisa percaya sama Tuhan? Ya, memang perbuatan kita kan tidak bisa dibuat sesaat ya. Kita percaya apa yang kita tabur pasti akan menuai. Nah, satu kali kita buat itu ada wartawan dari Radar, nggak salah. Istrinya sudah bertobat, tapi istrinya itu ngajak suaminya minta ampun. Nggak mungkin. Tapi meliput di kami. Dia melihat apa yang saya kerjakan. Dia lihat. Diliput, dimasukkan korannya. Sekarang bertobat jadi jemaat. Sudah pelayanan. Jadi ya, saya beritahu bahwa apa yang kita kerjakan itu punya value itu. Makanya buatlah yang terbaik. Makanya firman kan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, kan begitu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri, kan begitu dong. Jadi dengan kata lain kita tidak boleh berkurang itu. Yang jelek-jelek, ya kalau bisa kita kasih. Enggak, saya ngomong, ya memang ketika kita buat, itu juga ada sedikit yang kesal gitu loh. Ya udah biasa, tidak masalah. Kenapa? Pak, itu ternyata rumahnya bagus loh Pak, itu yang terima itu. Ya sudah, mau apa? Memang itu kan mental miskin, biarin aja mental pengemis. Pak, itu sepeda motornya bagus, tapi dia terima itu. Ya sudah, biarin aja. Kita jangan dipusingkan dengan orang-orang yang demikian, yang paling hanya berapa persen. Ya. Sehingga kita tidak mau mengerjakan itu. Saya katakan kerjakan saja, fokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan, dan nanti kamu lihat hasilnya. Sekarang teman-teman semua sudah melihat hasilnya. Ya kita sudah 25 tahun. Tidak pernah kekurangan tiap kali buat. Selalu surplus. Tuhan berkati kita semua. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family.
God bless.